Kita lihat kameranya guling apa enggak. Biasanya itu dipakai buat bisa gadget, tapi gue harus pelan-pelan. Oke, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini apa ya istilahnya? Mungkin mobilnya kelihatannya agak sedikit berbeda dari biasanya. Gue mungkin nggak bakal pakai Pajero lagi. Mungkin sih kedepannya mungkin sekali dua kali gue bakal pakai Pajero lagi, gitu. Aus, gue di Bekasi panas banget sumpah ini panas banget. Beda jauh sama di Karanganyar. Udah jam 5 sore padahal. 5:08. Tapi panasnya bener-bener. Jadi gue lagi di Bekasi dan gue di sini mau nge-review mobil Toyota. Toyota Innova Reborn tahun 2019. Odometernya sih udah cukup tinggi ya. Sebenarnya gak tinggi-tinggi banget sih. Tapi ya buat mobil baru 3 tahun penggunaannya menengah ke atas lah gitu ya. Jadi ini mobil 2019 odometernya udah 55.625 ya. Jadi mungkin ya itu pokoknya ya Innova Reborn. Gua nggak sempet bikin sinematiknya, tapi lu bisa sendiri cari sendiri foto-foto. Wah, kamera gue gelinding. Ya, jadi menandakan bahwa gue nggak bisa ngerem dadakan. Ada kameranya gelundung ya. Ini gue belum dapat setupnya, jadi gue nggak ngerti gimana cara bikin setupnya karena balik lagi ya, ini mobil bukan pegangan gue, jadi gak ada tempat atau apa gitu yang bisa dipakai buat nahan kamera gue kayak di Pajero gitu kan. Jadi gue sedikit agak keder gitu ya. Jadi gue bingung nih dengan setup begini, gue harus gimana kan. Gue harus bawa mobil gak boleh terlalu pelan, gak boleh terlalu kencang juga gitu kan. Dan gue gak bisa ngerem mendadak juga gitu, karena kalau gue ngerem mendadak kameranya guling lagi ke depan sono. Jadi oke, pertama apa ya, soal feel-nya dulu ya. Feel-nya dulu, kalau misalnya istilahnya ya, gue juga nggak bisa bilang pertama kali masuk ya, karena ini mobil dibeli dari tahun 2019. Berarti feel-nya udah lama banget gitu. Kalau misalnya gue mau mereplika, menceritakan apa yang gue alamin 2019, kayaknya bakalan bias gitu ya. Cuman mungkin istilahnya gini ya, begitu gue masuk ke kokpitnya, masuk ke kabinnya gitu, masuk ke kabin entah sebagai driver atau sebagai penumpang ya, entah sebagai penumpang, memang yang gue rasain adalah terkesan mewah gitu ya. Jadi mau lu pakai yang V, mau lu pakai yang G, lu pakai yang Q, atau lu pakai yang Venturer, itu kesannya tetap aja mewah gitu loh. Jadi hands down ini mobil yang cukup. Nah, ini sebelah gue ada Innova juga, tapi Innova yang lama gitu ya. Ya udah, lu mau nyalip ya, mau gue nyalip. Gue mau ke kanan soalnya. Platnya SS tuh mana? Surabaya bukan. Ya, gue lagi di Bekasi ya, jadi beda ya. Kalau orang-orang mudiknya ke sono, gue malah mudiknya ke pusat kota. Gitu. Jadi mau tipe manapun, namanya Reborn ya, mau tipe manapun lu masuk ke dalam kabin gitu ya, itu udah kesannya udah mewah aja udah gitu. Terserah lu mau tipe apa gitu kan. Terus apa ya, AC-nya dingin ya, AC dingin, blowernya juga ada sampai belakang gitu kan. Belakang ada ya. Sebenarnya double blowernya tuh cuma 2. Ya cuman dia ada pipa lagi di belakang di atasnya gitu kan. Gitu. Jadi secara fitur ya mobil ini gua rasa cukup lengkap ya. Maksudnya gua ada ABS ya karena yang kalau gue pribadi, karena gue belum begitu mahir dalam nyetir mobil ya. Gue nyetir mobil itu baru gitu ya. Bahkan kaki gue masih nyilang gitu. Maksudnya nyilang tuh gas sama remnya masih nyilang gitu. Kalau biasanya orang-orang tuh udah pakai rem tangan ya, begini gue nggak begitu mahir pakai rem tangan gitu. Apa ya, fiturnya lengkap sih ya. Jadi nanti gue fotoin panelnya ada apa aja. Di sini bisa gue baca, di sini ada eco modenya, memberitahu bahwa ini lagi eco mode. Terus jadi modenya ada 3 eco, terus ini normal, terus yang ada satu lagi itu power gitu ya. Jadi nanti
bisa lu pencet-pencet sendiri. Terus kemudian ada panel untuk indikator bensin, ya itu ada di bawah sebelah kanan, itu di kecepatan, di panel kecepatan. Terus di tachometer itu ada suhu gitu ya. Dan khasnya Toyota ya, mesin Toyota itu memang bisa dibilang lebih dingin, sedikit lebih dingin gitu. Jadi kalau misalnya lu biasanya pakai Pajero gitu ya atau apa gitu ya, mereka itu biasa ada setengah lebih dikit gitu ya. Kalau Innova atau Fortuner gitu segala macam, dia setengah kurang dikit gitu ya. Jadi suhu kerjanya memang kayaknya sih sedikit lebih rendah daripada yang lain, atau mungkin indikator dong, gue nggak ngerti gitu. Terus apalagi ya fiturnya ya yang apa namanya? Ini ya apa istilahnya, apa sih ini namanya, airbag gitu ya. Jadi airbagnya baik untuk captain seat gitu ya, udah gue kasih aja, masuk dong gitu ya. Entah untuk yang captain seat ataupun passenger seat gitu ya, sampai ke belakang itu semuanya aktif gitu, ada semua. Jadi dia ngeliling gitu kan. Jadi gua rasa fitur untuk safety-nya cukup aman banget malah istilahnya gitu kalau buat gua gitu kan. So far sih itu ya gitu. Dan untuk harga kalau nggak salah sekarang tuh 500-an ya untuk yang diesel tipe tertingginya. Kalau untuk yang agak bawahnya berapa gue lupa, 400-an. Gue lupa ya berapa ya. Ntar gue searching, gue kasih lihat harganya berapa gitu ya. Gue bakal edit karena gue nggak begitu hafal harga mobil baru ya. Apalagi sekarang udah 2022, harganya udah beda-beda gitu kan. Terus kemudian ya paling itu sih ya. Terus soal maintenance segala macam gitu ya, ya sama sih standar lah mobil-mobil apa namanya, mobil-mobil standar lah gitu kan, gak beda jauh yang namanya oli segala macam. Cuman ya karena balik lagi ya, mobil lu diesel gitu ya, biasa kapasitas engine-nya juga lebih besar gitu kan. Dengan kapasitas engine lebih besar, mau nggak mau, woi ngawur. Ya lu lihat sendiri ya di kamera tadi. Udah tahu macet begini, main asal terabas. Jangan bilang plat B ya, karena kita pasti di plat B. Depan gue Jakarta Timur, gue plat Bekasi karena gue lagi di Bekasi. Tadi plat apa gue lupa. Gila, udah kontraflow. Ya sempit gitu, kenceng pula. Jadi bisa dibilang perawatan sih hampir sama sih. Istilahnya apa ya, bisa dibilang nggak begitu mencolok ya. Maksudnya kalau misalnya emang lu mau tahu mobil gimana ya begitulah gitu loh. Lu mau pakai mobil apapun sebetulnya sama gitu kan. Terus mobil ini juga udah selama 3 tahun belum ada trouble, nggak ada masalah yang berarti gitu ya. Kayak cuman ya lu cuma butuh servis gitu kan ke Toyota segala macam gitu, that's it gitu kan. Cuman memang balik lagi ya, karena ini kan mesinnya turbocharged intercooler ya kalau nggak salah. Apa nggak ada intercooler sih, kalau nggak salah ada deh. Ini 2GD ya, 2GD itu harusnya ada intercoolnya sih. Ini iya kalau nggak salah ada, cuma beda mapping sama Fortuner. Jadi istilahnya apa ya, gue agak gimana ya, tapi kalau di Bekasi ya lu ada opsi. Maksud gue kalau lu tinggal di kota besar tuh lu ada opsi, lu bisa ngisi Shell gitu kan, lu bisa ngisi Pertamina segala macam. Jadi untuk mobil ini kebanyakan diisinya Shell gitu ya, Shell yang diesel gitu kan, Shell diesel. Dan there is no problem about that. Dan suhu mesinnya cukup dingin segala macamnya gitu kan. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah, gue merekomendasi balik lagi ya, ini udah turbocharged intercooler. Kalau kita bandingkan dengan Pajero Sport yang kemarin biasa gue bawa, itu turbocharged tanpa intercooler, itu aja mintanya Dexlite minimal gitu. Dexlite dan Pertadex tergantung pomnya mana. Balik lagi ya, tergantung pomnya mana yang rame gitu. Kalau yang ramenya Dexlite, gue bakal ngisi Dexlite. Kalau yang ramenya Pertadex, gue bakal ngisi Pertadex. Jadi gue cari yang ngantri, bukan cari yang nggak ngantri gitu loh. Ini juga sama sih sebetulnya. Kalau misalnya memang lu harus ngisi Pertadex atau Dexlite gitu ya, udah salah satu dari itu. Lu tinggal lihat pom bensin lu mana yang lebih ini gitu kan. Terus apalagi ya soal kekedapan, kalau misalnya mau komparasi dengan mobil baru, gue bingung juga ya mau mobil baru apa. Tapi kalau misalnya lu mau komparasi dengan Innova yang lama ya, yang mesinnya 2KD yang tahun 2006, kayaknya lebih kedap. Iya, malah lebih kedap yang 2KD gitu ya. Jadi dari awal pertama kali mobil ini didapat gitu ya, sampai sekarang gitu ya, gue masih ngerasa bahwa 2KD Innova itu lebih senyap gitu. Katakanlah V sama V lah ya, Victor sama Victor ya gitu ya, yang sekelas gitu ya. Itu lebih kedap yang V yang lama gitu, dari yang 2006 daripada V yang
yang 2 GD ini gitu kan. Terus kalau misalnya lu beli Q atau lu beli Ventura, lu dapat keyless segala macam, ya itu fitur-fitur tambahan yang menurut gua non esensial ya gitu kan. Nah terus ada lagi fitur lainnya mungkin nggak bisa gue praktekin sekarang karena gua di jalan yang lagi sepi ya. Itu salah satunya adalah EBD atau apa gitu, jadi semacam stabilisasi gitulah gitu. Terus ada hill assist climb-nya juga gitu ya. Jadi kayak ini nih gua agak sedikit nanjak gitu kan, cuman gua ngelepas rem doang, dia mobil kalau nggak jalan gitu ya, gue tinggal ngegas dikit dia udah jalan gitu, yang kayak gitu gitulah gitu. Terus apalagi ya, paling itu sih. Nah terus kalau misalnya buat dipakai ya, karena mobil ini pernah gue pakai baik gue di Karanganyar ataupun gue di Bekasi, feelnya sih fuel consumption ya, fuel consumption itu di kota Bekasi aja ini dapat 13,6, antara 13 sampai 14 km per liter ya. Jadi irit, cukup irit, tapi memang nggak bisa lebih irit daripada Pajero Sport, kecuali di Bekasi, di mana di Bekasi ini Pajero itu bisa jauh lebih boros dibandingkan si Innova ini gitu, karena Innova ini giginya gede banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu lepas rem doang gitu ya, apalagi lu masukin power mode gitu, cuik gitu kan, mobilnya udah loncat gitu. Gitu. Jadi fuel consumption-nya nggak beda jauh juga gitu kan. Jadi nggak terlalu boros buat di perawatan, buat di kantong segala macam gitu kan. Ini bisa dibilang kalau lu punya duit ya katakanlah 550 juta lah, range segitu gitu kan. Terus lu mau mobil keluarga yang lu gak pusing gitu kan, ya udah beli ini aja sih kalau menurut gua gitu kan. Memang ada pilihan yang lain ya, tapi ini salah satu safe bet-nya. Lu punya mobil ini, lu nggak usah mikirin aneh-aneh, lu gak usah mikirin A B C D sampai Z, gak usah lu pikirin. Bahkan lu bisa pikir bahkan kalau misalnya lu butuh duit, lu bisa jual dengan harga yang cukup stabil juga gitu. Jadi benar-benar kayak all in one package gitu kan. Terus ya gitu sih, kecuali memang lu pikir soal kecepatan segala macam ya. Jadi mobil ini secara standarnya dari pabrik itu dilimitasi 180 km per jam. Walaupun mesinnya sebetulnya bisa sampai 200 gitu loh. Mesinnya bisa sampai 200 gitu kan. Tapi limitasinya ada 180 km per jam. Kenapa? Nah ini baru gue bahas negatif-negatifnya Innova Reborn ini sendiri. Salah satunya adalah shock breaker. Shock breakernya mantul banget sumpah. Gue muntah waktu awal-awal masuk ke dalam mobil ini. Terus kemudian dia body rollnya itu kerasa banget, terus ketemu tanjak, ketemu lubang segala macam tuh mobil tuh nggak stabil gitu kan. Ayo gitu kan. Ketemu body lubang segala macam tuh body nggak stabil, bener-bener nggak stabil gitu kan. Jadi bener weak gitu. Jadi baik turun maupun ke atas lagi tuh kayak main roller coaster gitulah, lebih parah daripada Pajero Sport gitu kan. Lembut banget, shock breakernya lembut banget sumpah. Terus ya kalau buat sekarang sih di mobil ini gua udah nggak ngerasain itu lagi, karena ada opsi gitu ya, diganti gitu. Yang depan ini pakai Profender, yang belakang itu pakai Bilstein gitu. Jadi dan ini kalau gua rasa sih buat dalam kota udah pas ya. Cuman kalau misalnya buat luar kota, yang depan yang Profender bisa dibuat lebih stiff lagi, bisa diatur sih itu. Dia ada 4 pengaturan kok nggak salah gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau mau keluar kota lari 100 120 bisa dibikin lebih stiff lagi gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya Innova Reborn ya. Gak cuma Reborn sebetulnya, dari Innova yang lama juga sama gitu ya, dan itu penyakitnya dibawa selanjutnya ke Reborn gitu loh. Itu salah satu negatifnya. Terus yang kedua negatifnya mungkin di branding ya. Ini karena channel gue udah mulai berkaitan juga dengan bisnis gitu ya. Salah satu yang gue kurang suka dengan mobil ini adalah branding ya gitu. Jadi kalau dulu sih Innova ini bisa dibilang brandingnya bagus ya. Maksudnya bagus nih, mobilnya orang-orang yang sudah cukup umur, maksudnya kayak usia 35, 40 gitu ya, dan sebagai status gitu ya, status pencapaian gitu ya, sama kayak Pajero. Cuman kalau mungkin Pajero mereka targetnya agak di umur yang agak lebih muda lagi sedikit gitu kan. Nah ini Innova tuh bisa dibilang buat yang nggak mau mahal-mahal kayak Pajero gitu ya. Terus tapi dia mau cari status yang baik juga buat keluarganya, karena ini mobil bisa 3 row gitu, cukup lega juga gitu ya dalamnya gitu kan. Apa ya, bisa dibilang brandingnya mulai luntur gitu ya. Brandingnya tuh mulai rusak gara-gara banyak banget kasus orang-orang yang pakai mobil ini untuk kebut-kebutan di jalan yang untuk dieselnya gitu loh. Terus apa ya, mungkin itu salah satu negatif yang lu gak bisa hindari gitu ya, lu gak bisa perbaiki gitu kan, kecuali dengan cara ya lu bawa mobilnya bener gitu ya, lu bawa mobilnya nggak kebut-kebutan di jalan gitu kan. Jadi apa ya, ya mungkin akan ada perdebatan ya. Maksudnya perdebatan tuh gini,
beberapa orang yang masih pakai mobil ini untuk bisnis, masih mereka bilang kalau brandingnya masih cukup bagus segala macam gitu ya. Cuman yang gue lihat secara general gitu ya, secara data gitu ya, bahkan teman-teman gue di dunia otomotif juga mulai mandangnya negatif gitu ya. Dan banyak sekali gitu pebisnis-pebisnis yang memang pakai mobil ini sebagai bahan media branding gitu kan. Dan ya mulai ditinggalkan gitu kan. Jadi kasusnya mirip-mirip banget sama Pajero Sport, di mana waktu itu kasusnya itu sebagai mobil prestisius gitu kan. Wah, lu bagus banget pakai mobil itu, tapi kesini-sini mulai ditinggalkan gitu loh. Jadi mulai branding dengan mobil yang lain lah gitu kan, karena banyak sekali yang arogan di jalan umum gitu. Jadi itu salah satu dampak negatif, dan gua rasa itu kagak bisa lu apa-apain. Maksudnya gua sih gak terlalu peduli ya sama kayak gitu-gitu, karena ya sebagaimana kalian tahu gue cuma anak 19 tahun yang kerjanya minta duit sama bapak gitu ya. Jadi gue bukan pebisnis gitu ya. Jadi ya udah gitu. Ya ini mobil bapak, duit bapak gitu kan. Ya udah gue tinggal naik, gue tinggal pak kunci mobil gitu kan. Gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau mengkonsiderasi soal bisnis, mungkin bisa dikonsiderasikan yang lain gitu kan. Banyak juga sebenarnya yang dengan range harga segitu gitu kan. Terus apalagi ya, kekurangan dari Innova Reborn ini sendiri sih gua rasa udah gitu ya, karena gue ngerasa fiturnya lengkap banget ya. Di dalam sini juga kalau lu bisa lihat gitu ya ke belakang, gue nggak tahu bisa apa enggak gitu ya, itu ada lampunya, ada lampu kayak lampu-lampu gitulah, lampu gue nggak ngerti lampu apaan, lampu panel apaan segala macam gue nggak ngerti gitu ya yang kayak gitu-gitu. Bagus sih, enak dipandang, nggak bikin silau gitu kan. Terus satu lagi sama ya, ini mirror tengah, mirror apa spion tengah nih masih mengganggu, sumpah gue nggak ngerti ini bisa dipindahin gak sih sebenarnya, kayak atasan dikit gitu loh. Heran gue, kenapa sih mobil-mobil ini gitu kan. Nah terus buat gue yang tinggi, dalam kabin ya, dalam kabin gimana sih dalam kabinnya Innova nih. Gue sebagai driver apa sih, jadi tinggi badan gue tuh 180. Gue gak tinggi-tinggi banget gitu, gue juga gak pendek-pendek banget gitu. Tinggi badan gue 180, ini kursi gue paling mentok ya. Udah mentok tuh, itu kursi gue paling mentok. Kaki gue lebih sempit sempitan pakai ini daripada gue bawa Pajero kayaknya. Pajero agak lebih lega, cuman karena memang panel di bodi kanannya mobil ini dia agak meliuk ke dalam gitu ya. Kalau Pajero Sport 2010 kan enggak, dia lurus gitu kan. Tapi sebenarnya space yang ke bawahnya ini dia masih lebih lega gitu. Terus spion gampang terlihat, baik yang kanan maupun yang kiri, gue cuma ngelirik doang. Terus minim blind spot dibandingkan Pajero Sport gitu ya. Apalagi yang ini, nah tiang B gitu ya, tiang B itu ganggu banget Pajero Sport buat gue yang tinggi 180, karena tiang B-nya tuh di sini. Dia ke belakang sedikit gitu. Nah terus tiang A juga sama. Tiang A ini buat gue yang tinggi 180, view gue tuh lebih jelas gitu ya. View gue lebih jelas, cuma ada cumanya gitu. Kalau misalnya di jalan menikung, iya enakan pakai mobil yang ini gitu. Enakan pakai mobil yang Reborn ini. Tapi untuk jalan tol ya, dia lebih sempit gitu ya. Jadi untuk view-nya ini ngalangin kalau untuk jalan tol. Tapi kan kalau jalan tol gue ngeliatnya lurus doang. Cuman kalau misalnya gue nikung, gue lebih enak gitu. Jadi mandang ke kanan, mandang ke kiri gitu. Cuman satu sih, kalau buat kayak pertigaan, perempatan gitu ya, yang letter T gitu ya, letter T begitu, itu kameranya guling. Nah untuk yang letter T kayak gitu, yang sebelah sana gitu, yang sebelah kiri itu dia agak ngalangin juga gitu. Jadi itu sisi negatifnya ya dari semuanya, yang itu yang negatif yang gue rasain. Sama sedikit pegel sih kalau lama-lama bawa ini. Cuman mungkin itu karena gue belum biasa aja bawa Reborn, karena gue biasanya bawa yang lain gitu kan. Karena kursinya Toyota itu dia depannya diangkat, gue nggak tahu tujuannya apa. Jadi kalau kursinya Pajero, Mitsubishi, terus deh Nissan segala macam, kursinya tuh agak lurus gitu ya. Jadi kaki gue gak keangkat gitu. Yang kemarin gue sempat bahas juga di video gue yang di Pajero Sport gitu. Jadi kursinya dia tuh ngangkat bagian depannya, dan itu bikin pegel. Kalau buat gue sih pegel gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya paling itu. Nah sama satu lagi, bisa nggak sih mobil ini sebetulnya kalau kita paksain minum solar yang 5.150 gitu ya. Jadi bisa atau enggak? Jawabannya jelas bisa, karena itu duit lu gitu loh. Selama penggunaan solar itu tidak dikontrol dengan pemerintah, dalam arti mobil lu harga sekian, lu nggak boleh ngisi solar atau biosolar subsidi gitu ya. Selama nggak ada aturan tegasnya, maksudnya nggak ada penindak tegasnya di tempat begitu ya, lu bakal selalu bisa gitu ngisi biosolar gitu.
Kalau kalau gue sih di sini nggak bakal ngomong soal kepantasan segala macam ya, apalah gue cuman anak usia 19 tahun, nggak mungkin lah gue ngomongin soal kepantasan ekonomi gitu. Cuman yang gue bakal bahas di sini adalah soal sisi mesin gitu ya. Jadi gini loh, untuk penggunaan solar subsidi segala macam sama kayak yang gue bilang kemarin. Mereka punya residu yang lebih banyak gitu ya. Mereka punya residu yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya lu mau bahasanya lebih teknis tuh ppm sekian ppm gitu kan, bla bla bla, sulfurnya seberapa ppm gitu kan. Itu kepanjangan. Intinya apa, dia biosolar, dan solar itu lebih kotor daripada Dexlet dan Pertadex gitu loh. Sedikit lebih kotor ataupun banyak lebih kotor, intinya dia lebih kotor. Nah artinya apa, kalau misalnya banyak residu-residu seperti itu, kalau misalnya mobilnya kebanyakan diem dan mobil tidak dipakai untuk sehari-hari ya, filter solar lu yang bakal kena. Jadi kalau lu mau tahu ya, filter solarnya buat di truk segala macam itu bisa 2 bisa 3 segala macam gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya lu tanya gitu, dia ngaruh gak sih kalau misalnya kita pakainya double buat filter solar segala macam? Ya pertanyaan gua sih simpel gitu. Eh itu dirancang untuk mesin itu atau enggak gitu. Kalau tidak dirancang mesin itu ya pasti nanti akan ada pengaruh gitu, kayak contoh pengaliran debit yang kurang segala macam gitu kan. Pakai aditif gimana? Ya bisa membantu gitu pakai aditif gitu ya. Cuman kita tidak sedang membicarakan aditif di sini, yang kita bicarakan soal engine-nya seperti apa gitu. Kalau aditif nanti mungkin lain lagi bahasannya, karena dia punya bahasan yang sendiri gitu ya. Jadi bisa pakai biosolar kalau lu mau gitu ya. Jelas bisa. Cuman itu tadi, kalau mobilnya banyak mandek ya itu nanti akan bermasalah untuk jangka panjangnya gitu. Kalau gue sendiri merekomendasikan seperti apa? Gue sendiri sih merekomendasikan lu pakai Dextract atau Pertadex gitu loh. Karena memang ya balik lagi, kalau lu mau lihat ya, kalau misalnya engine yang sudah di remap gitu, mesin-mesin yang udah di remap dia diganti gitu kan sama Bospam segala macam. Kenapa diganti Bospam gitu? Bukan cuma soal ukuran ya, karena kalau misalnya soal ukuran segala macam itu gak terlalu pengaruh gitu ya, karena pengaruhnya dia sama perbedaan tekanan ya kan. Kalau tekanan yang tinggi tetap aja nyemprotnya banyak walaupun lubangnya kecil gitu. Tapi kenapa udah diganti Bospam? Ya jawabannya itu, biar nggak nyangkut, biar nggak rusak, udah gitu aja, karena debitnya banyak yang itu udah itu gitu. Jadi makanya mereka pada pengen pakai biosolar sama solar subsidi gitu yang 5150. Ya paling itu aja dari gua agak mulai terlalu pelan bawa mobilnya gitu ya, karena gua menjaga kamera gue itu. Sekian dari gua, Green Wombat out.